Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi yang kala itu dijajah oleh kolonial Belanda. Kiprah beliau dalam dunia pendidikan dan memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan pertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya ambil adalah yang pertama, menuntun anak mencapai kodratnya. Di sini artinya pendidikan itu harus menuntun anak untuk mencapai kecakapan. Menuntun dalam konteks sosial budaya berorientasi pada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam ing ngarso sung tulodo. Artinya, seorang guru mampu memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada anak. Di sini artinya pembelajaran yang memerdekakan anak adalah pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi sesuai pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi pencapaian anak, hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan pembelajaran. Bagaimana strategi dalam pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada anak? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa pada peserta didik. Yang kedua, menerapkan pendidikan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural peserta didik. Berikutnya, melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman peserta didik dan berdasarkan usianya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik dan latar belakang peserta didik. Lalu, bagaimana implementasi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan refleksi diri setelah proses pembelajaran selesai. Yang kedua, memberi tugas dengan membebaskan kepada peserta didik untuk memilih cara pekerjaannya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat. Dan terakhir, melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tantangan dan solusi penerapan pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini adalah beberapa orang tua pasti masih ada yang beranggapan bahwa prestasi akademik lebih penting tanpa melihat bakat dan kemampuan anak pada bidang non-akademik. Seperti kita ketahui bahwa beberapa orang tua masih beranggapan nilai prestasi akademik itu jauh lebih baik ya ketimbang non-akademik. Nah, seperti kita ketahui bahwa setiap anak itu unik, setiap anak memiliki perbedaan minat, bakat, dan kemampuan mereka sendiri, ya masuk ke dalam akademik maupun non-akademik. Nah, bagaimana solusinya untuk menghadapi tantangan ini? Yaitu dengan mengadakan kegiatan parenting dari sekolah yang menjelaskan bahwa pendidikan saat ini berorientasi kepada kebutuhan peserta didik dan pengembangan bakat, minat, dan potensi yang ia miliki.